Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Allah dan kalian dalam keadaan baik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Bapak memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita baca doa belajarnya dulu yang akan dipimpin oleh teman kalian. Silakan maju depan pimpin doanya. Yuk, anak Bapak. Padahkan tangannya, berdoa mulai. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wassahil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Ya Allah, muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman, bukakanlah pengertian ilmu pada kami, dan bukakanlah pintu-pintu anugerah-Mu, wahai Zat yang paling penyayang. Oh Allah, release us from the darkness of prejudice, raise me with the light of understanding, open for us the meaning of knowledge, and open for us your doors of Doa selesai. Selanjutnya Bapak ingin absen kalian satu persatu. Audia Esa Raya, Doni Setiawan, Kaila Noviarda Fajriah, M. Sirul Ahwan, Makdur Rijal, Muhammad Iqbal, Muhammad Irfan, Muhammad Rifat, Muhammad Rifik, Muhammad Rubiah, Najwa Atia. Bapak lihat anak Bapak baik laki-laki maupun perempuan pakaiannya bersih dan rapi, kelihatan ganteng dan cantik-cantik. Dan Bapak lihat juga ruang kelasnya bersih, bangkunya dan kursinya teratur dengan rapi. Bapak senang melihatnya. Sebelum pembelajaran Bapak mulai, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan kita membaca surah Al-Fatihah kita diberikan kemudahan dalam memahami ilmu pada hari ini. Sebelum Bapak menyampaikan pembelajaran, terlebih dulu Bapak ingin membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kompetensi inti, jadi menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif. Yang ketiga, memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Itu tadi kompetensi inti yang harus kita capai. Kemudian kompetensi dasar menghayati hikmah sujud sawi yang pertama. Yang kedua, membiasakan sujud tilawah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kompetensi dasar yang pertama menghayati hikmah sujud tilawah. Yang kedua, membiasakan sujud tilawah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami ketentuan sujud tilawah. Yang keempat, memperadakan tata cara sujud tilawah. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menjelaskan pengertian sujud tilawah. Yang kedua, menunjukkan dalil disyariatkannya sujud tilawah. Yang ketiga, menjelaskan hukum sujud tilawah. Yang keempat, melafalkan bacaan sujud tilawah. Yang kelima, memperagakan atau mempraktekkan tata cara sujud tilawah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi serta didik dapat menjelaskan pengertian sujud tilawah dengan baik dan benar. Yang kedua, menunjukkan dalil tentang sujud tilawah dengan baik dan benar. Yang ketiga, menjelaskan hukum sujud tilawah dengan baik dan benar. Yang keempat, menyebutkan sebab-sebab sujud tilawah dengan baik dan benar. Yang kelima, melafalkan bacaan sujud tilawah dengan baik dan benar. Yang keenam, memperagakan sujud tilawah dengan baik dan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini dengan judul jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud, dengan subtema sujud tilawah. Sebelumnya Bapak ingin menyinggung pelajaran kita pada minggu yang telah lalu. Karena Bapak sudah menjelaskan hikmah sujud sahwi. Jadi hikmah sujud sahwi yang pertama, manusia itu apa? Tidak boleh berperilaku sombong atau angkuh. Karena manusia apa? Tempat salah dan lupa. Karena orang yang sombong dan angkuh itu apa? Pertama apa? Tidak dikawani orang. Yang kedua apa? Sifat setan. Dan orang yang sombong dan angkuh itu akan apa? Pertama kali masuk api neraka. Karena merasa dirinya apa? Lebih sempurna dari orang lain. Kemudian hikmah sujud sahwi yang kedua, kita diajarkan untuk memahami bahwa manusia apa? Bisa lupa dan salah. Bila orang meminta maaf, kita harus memberikan maaf. Bila kita tidak memberikan maaf, berarti kita berdosa. Nah, itulah pelajaran minggu yang telah lalu. Sebelum memasuki materi sujud tilawah, di sini dulu anak bapak bertakun dahulu. Siapa di sini yang pernah melakukan sujud tilawah? Angkat tangannya. Pernah? Nah, bila kalian ikut sholat subuh Jumat, nah, ada orang-orang imamnya Allah Akbar ya. Nah, ketika kata Allah sujud muqtarib, nah sujud sekali mengikuti imam, nah itu harus tilawah. Lalu kita berdiri mengikuti imam apa? Meluruskan bacaannya. Nah, jadi apa itu sujud? Nah, sujud adalah salah satu
rukun sholat yang merupakan bentuk kepasrahan dan pengagungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah manusia itu boleh bersujud. Jadi bila kita tidak pernah bersujud, apalagi tidak pernah sholat seumur hidup, itu nanti di api neraka kepala kita dihancurkan dengan palu yang besar. Kenapa? Karena dia tidak pernah sujud. Pernah sujud sekali ketika duit jatuh naik, ambil. Nah, jadi bila dia tidak pernah mengambil sesuatu, berarti dia tidak pernah sujud. Nah, itu adalah pengertian sujud. Kemudian sujud tilawah, pengertiannya. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan di depan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Nah, jadi baik kita mendengarkan imam sholat subuh membaca atau ketika kita membaca sendiri, kita haruskan sujud tilawah. Nah, itu pengertian dari sujud tilawah. Kemudian dasar hukum sujud tilawah. Jadi dasar hukum sujud tilawah itu sebagaimana sunnah dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina Qur'an fa ijamarra bis sajadati kabara wasajada ma'ahu rawahu Tirmidzi. Artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila membaca Al-Qur'an di depan kami, ketika bacaan sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, itu apa? Dasar hukum dalil tentang sujud tilawah. Kemudian sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran, menemukan ayat-ayat sajadah, baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada dalam Quran berjumlah 15, yaitu Quran surah Al-A'raf ayat 206. Kemudian Ar-Ra'd ayat 15, An-Nahl ayat 49, Al-Isra ayat 105, Al-Had ayat 18, Maryam ayat 58. Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 25, As-Sajadah ayat 15, Shad ayat 24, Fussilat ayat 38, An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21, yang terakhir yang 15, Al-Alaq ayat 19. Nah, di dalam ayat tersebut ada terdapat kata-kata. Yang pertama itu kata-kata misalkan yasjudu, kata-katanya yasjudu. Yasjudu. Yang kedua sujada. 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 Yang ketiga wasjudu. Wasjudu.
Yang keempat, lantas duduk. Lantas duduk. Yang kelima, pas duduk. Pas duduk. Yang keenam, layas duduk. Layas duduk. Nah, anak bapak, sampai di sini dulu ada yang dipahami? Nah, bila sudah paham, aku teruskan. Jadi bila di dalam Al-Quran yang 15 ayat sajadah tadi, kita menemukan kata-kata yasjuduna, sujjadan, wasjudu, lantas duduk, pas duduk, layas duduk. Itu kita apa? Harus melakukan sujud sahwi. Karena ada kata-kata sajadah. Maka kita apa? Harus melakukan sujud di tilawah. Nah, itu tadi pengertian tilawah apa? Sujud bacaan. Nah, itu secara pendek, secara umum tilawah itu artinya sujud bacaan. Bila kita mendengar kata-kata ini, kita melakukan apa? Sujud di tilawah. Ketika imam membaca surat sajadah waktu subuh Jumat, itu ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minuna bi ayatinal ladzina idza dzukiru biha harus sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam Allahu Akbar. Langsung sujud. Bacaan sujudnya sajadah wajhiyya lillahi olakahu wasawarahu wasaqasatahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi fatabarakallah wasanul khaliqin. Artinya wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakannya dan bentuknya. Tuhan yang telah meletakkan pendengaran dan penglihatannya dengan kekuasaan dan kekuatannya, masuki Allah pencipta yang sebaik-baiknya. Nah, itu bacaan sujud tilawah. Bagaimana kalau kita tidak hafal? Bila tidak hafal, kita ganti dengan sujud biasa, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Karena apa? Ini hukumnya sunnah. Jadi tidak ada pemaksaan. Tadi apa? Sebab-sebab sujud tilawah. Kemudian apa? Syarat sujud tilawah. Pertama, suci dari hadas dan najis, itu syaratnya. Jadi badan kita apa harus bersih. Yang kedua apa? Menghadap kiblat. Yang ketiga apa? Menutup aurat. Jangan apa? Kelihatan batis, apalagi kelihatan apa? Bentuk tubuh. Ini yang sekarang banyak dijilbab loh. Tapi maaf lah, pakai legging. Nah, jadi membentuk tekuk tubuh. Nah, itu namanya di Rasulullah Pak, dikatakan di akhir zaman manusia berpakaian tapi bertelanjang. Ini buktinya sudah. Jadi kalau usah aneh lagi bila terjadi tindak pelecehan seksual atau pemerkosaan loh, karena bininya Pak hendak diganggu. Itu karena apa? Menutup aurat, berjilbab tapi bertelanjang. Itu masalah Pak, tapi oleh Rasulullah Pak di akhir zaman. Karena kita apa?
tinggal apa? Menunggu dunia kiamat saja lagi. Ini apa? Rukun sujud tilawah. Yang pertama niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga sujud satu kali dengan diawali bacaan takbir. Jadi bacaan teh apa? Sajada wajhai lillahi walaqahu wasyawarahu wasaqasahu wa basyarahu bihaulihi wa quwatihi wa tabarakallah wasanul khaliqin. Bacaan sujud tilawah. Bila kada hafal ya bisa kita bacaan sujud biasa. Subhanallah ta'ala wa bihamdi. Kemudian yang keempat apa? Duduk setelah sujud dengan tumaninah tanpa membaca tasahud. Jadi ada lagi pakai tahiyat akhir. Ini langsung salam. Ke kanan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tadi apa? Rukun sujud tilawah. Kemudian apa? Tata cara sujud tilawah. Yang pertama sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Jadi sujud tilawah itu apa? Ada dua macam. Yang pertama sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Adapun cara melakukannya sebagai berikut: berdiri menghadap ke kiblat. Kenapa? Berdiri melakukan sujud tilawah. Ma'awal itu sujudat tilawahi lillahi ta'ala. Kenapa? Takbiratul ihram. Yang keempat sujud satu kali. Pada saat itu apa? Membaca dari sajdahu wajhil ladzi qalaqahu wasawarahu wasaqasamahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi wa tabarakallah wasanul khaliqin. Kemudian duduk sejenak atau duduk iftiras. Begini. Ini apa? Salam kanan, salam ke kiri. Kemudian apa? Hikmah melaksanakan sujud tilawah. Pertama, dijauhkan dari godaan setan. Kenapa? Karena kita berpegang dengan Al-Quran. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi materi yang aku sampaikan tentang sujud tilawah. Adakah yang tanyakan? Apa yang terpaham? Silakan, berapa satu pertanyaannya. Yang ringin suaranya. Bagaimana Pak cara melaksanakan sujud tilawah pada saat sedang sholat? Jadi pada saat sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung apa? Melakukan sujud satu kali dengan membaca doa sujud. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri, lanjutkan sholat kembali. Nah, itu pertanyaan dari teman kalian tadi. Kemudian Bapak dua, silakan pertanyaannya. Pak, sujud tilawah ditujukan pada siapa saja? Nah, jadi orang yang membaca Al-Quran. Dan ini berdasarkan apa? Kesepakatan para ulama. Baik ayat saja dibaca ataupun di luar sholat. Nah, jadi itu untuk apa? Semua orang ketika apa? Kita membaca ayat sajadah. Kemudian kelompok tiga, silakan pertanyaannya. Pak, bolehkah melakukan sujud tilawah di waktu terlarang untuk sholat? Boleh. Karena sujud tilawah apa? Dilakukan di luar sholat. Alasannya apa? Karena apa? Sujud tilawah apa? Bukanlah sholat. Nah, jadi itu boleh kita lakukan di sholat dalam waktu terlarang. Karena pas sujud tilawah apa? Bukanlah sholat. Yang keempat,
Untuk pertanyaannya, Pak, di mana sajakah ayat sajadah? Pak, di mana saja ayat sajadah? Ayat sajadah di dalam Al-Quran terdapat pada 15 tempat. Kita kembali ke awal deh. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekarang kita bentuk kelompok diskusi. Kakak beri waktu 10 menit. Cari di LKS atau di HP-nya atau di buku paketnya, silakan. Beri waktu 10 menit. Oh, saya ngambil. Kadernya masih kita belajar seperti kita belajar nanti naik dua. Pertanyaannya jangan nyari. Untuk pertanyaan, nyaringin suaranya. Jelaskan pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Silakan kelompok 2. Mengapa kita harus melakukan sujud tilawah? Karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menggunakan ayat-ayat sajadah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Nomor 4 kah? Nomor 3. Sebutkan tata cara melaksanakan sujud Nah, tilawah. pertanyaan dari kelompok. Berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud 1 kali, pada saat sujud membaca doa sebagai berikut: Sada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa wa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi. Baca soalnya. Like. Nah, jadi pertanyaannya, jelaskan hikmah sujud tilawah dalam kehidupan sehari-hari. Silakan jawab kelompok 5. 1. Dijauhkan dari godaan setan. 2. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. 3. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah diskusi kalian pada hari ini. Berapa nilai semua jawaban kelompok? Betul 100, kita hapus dulu. Sebelum kita tutup, Bapak ingin mempraktekkan tata cara sujud tilawah. Nanti Bapak tunjuk praktek pilih. Ingin apa? Duduk, iftirasi. Allahu Akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi sujudnya 1 kali saja, sama dengan sujud syukur. Kalau sujud sahwi 2 kali. Ayo, maju kamu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ulang sekali, ulang. Ulang ketawa, ulang. Ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kelompok 2 akhirnya. Nah, ini anak kakak. Ya, kelompok 3. Assalamualaikum. Bapak semua, bila melakukan sujud, tangan jangan berdampak ke lantai. Itu dilarang karena itu apa? Seperti anjing atau seperti unta. Itu kita berdosa. Jadi apa? Tangan di atas sedikit. Kalau binin rapat, walaupun sini. Jadi jangan belakangnya seperti anjing. Kita apa? Terlarang dan berdosa. Karena saat kita apa? Bisa dibaksa. Senang? Senang. Alhamdulillah, anak Bapak belajarnya hari ini senang. Sebelum Bapak tutup, kita simpulkan bersama-sama. Kesimpulannya, tolong dibaca. Kelompok 1. Apabila kita mendengar imam membaca ayat sejadah atau kita sendiri membaca ayat sejadah yang terdapat di dalam Al-Quran, maka kita harus melakukan sujud tilawah. Ya, nah itulah nanti kelompok yang diwakili oleh kelompok 1. Kesimpulannya bahwa apabila kita mendengar imam membaca ayat sajadah atau kita membaca ayat sajadah, diharuskan melakukan apa? Sujud tilawah. Nah itu saja pelajaran yang Bapak sampaikan hari ini. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kalian. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca doa pulang yang akan dipimpin oleh teman kalian. Silakan maju depan. Padahkan tangannya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma alamtani fatu ilayya. Ucapan terima kasih pada teman kalian yang telah menutup kajian ini dengan doa ulang. Sebelum Bapak akhiri kajian hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.